Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna lal qawmil kafirin. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله
يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Artinya, dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang, yaitu murtad, maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi. Tapi hanya Allah lah pelindungmu, dan Dia penolong yang terbaik. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu, dan tempat kembali mereka ialah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang zalim. Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dengan urusan itu dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu, tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Ingatlah ketika kamu lari dari dan tidak menoleh kepada siapapun, sedang Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu. Karena itu Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, agar kamu tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu, sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Katakanlah Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu, dan Allah Maha mengetahui isi hati. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, dzalika jazaa'ul muhsinin.
ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمس في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Bukankah Allah yang mencukupi hamba-hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain Dia. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum? Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadamu, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang yang bertawakal berserah diri. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian, kelak kamu akan mengetahui. Siapa yang mendapat siksa yang menghinakan dan kepadanya ditimpakan azab yang kekal. Sungguh, kami menurunkan kepadamu kitab, yaitu Al-Quran, dengan membawa kebenaran untuk manusia. Barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ataukah mereka mengambil penolong selain Allah? Katakanlah, apakah kamu mengambilnya juga meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak mengerti? Katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sesembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira. Katakanlah, ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, Engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hambamu tentang apa yang selalu mereka perselisihkan. Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari azab yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, sekalian yang hadir di Pusdik, Sabara, Al-Habib, Nasim Asgaf, Zainuddin, Pak Lutfi dan saudara semua yang di sini, dan seluruh santri-santri yang dimuliakan Allah, santri Sabul Khairat di Denpasar, dan pemirsa TikTok yang dimuliakan Allah, juga termasuk YouTube yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama mendengarkan firman Allah, yaitu surat Al-Imran ayat 146 sampai 154 dan surat Az-Zumar ayat 34 sampai ayat 47. Memang ini agak panjang, tapi ini perlu Al-Fakir perjelas, perlu Al-Fakir sampaikan karena berkaitan jihad di jalan Allah. Ya, Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Sini Allah berfirman, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad sebenar-benarnya.
jihad yang sebenar-benarnya, harta dan nyawa, mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan dalam melaksanakan perintah Allah, punya kesungguhan dan punya harapan hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Allahus Samad, bergantung hanya kepada Allah. Wahai anak yang dimuliakan Allah, ini diperhatikan. Wastabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Aturan agama Islam sudah ditata yang rapi. Semenjak Rasulullah Mi'raj menerima oleh salat 5 waktu dan disempurnakan juga dengan beberapa hadis Nabi SAW yang disampaikan Rasulullah untuk mengikuti perintah agama ini dengan mudah, tidak sulit. Jadi kita diperintahkan melaksanakan perintah Allah ini dengan sungguh-sungguh, tidak ada keraguan, tidak berpikir yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Wasammakumul muslimin, millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hada liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim, Allah telah menamakan kamu orang muslim sejak dahulu. Orang muslim itu orang yang berserah diri kepada Allah. Apapun keadaannya, apapun kekurangannya, kita tahu bahwa semua itu dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kita, wajib kita syukuri. Berjihad di sini adalah berjihad melawan hawa nafsu kita. Wahai anak yang dimuliakan Allah, tidak semua apa yang ada di dunia ini bisa kita raih secara maksimal, tidak. Bisa kita sempurnakan semuanya, tidak. Kesempurnaan nanti adalah di saat nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyempurnakan? Allah. Allah akan menyempurnakan amal kita, menyempurnakan cahaya kita. Ya. Di dunia tidak bisa sempurna, tapi kita berupaya untuk melaksanakan dengan maksimal. Ya. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad SAW itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Menjadi saksi apa yang disampaikan kepada kita, ya, kita laksanakan. Seperti saat ini kita tadabbur Al-Quran, ya, membaca Quran, berusaha memahami Al-Quran, ya, mensinkronisasikan dengan firman Allah yang lain untuk mencapai kesepakatan dalam pemahaman kita. Ya, tidak keluar daripada koridor perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita sampaikan kepada orang-orang semampu kita. Ya. Kalau masih narasinya sesuai, tidak keluar daripada narasi Al-Qur'an yang sungguhnya, kita diperintahkan untuk menyampaikan. Ya. Kepada manusia, kepada semua orang yang memang berhak mendengarkannya. Tidak kepada orang yang tidak berhak mendengarkannya. Seandainya ada satu orang yang tidak mau menerima, kita tidak bisa memaksa untuk mereka ikut bersama kita. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billah wa huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jangan khawatir, berjihad di jalan Allah ini melawan hawa nafsu kita, melawan bisikan syaitan, dan harapan-harapan kosong, tul amal, panjang angan-angan. Harapan-harapan kosong ini memberangus habis amaliyah kita. Ya, ini sangat berbahaya sekali. Allah pelindung kita, Allah penolong kita, Allah yang akan menyelesaikan urusan kita. Gak bisa kita sendiri, tapi kita punya upaya untuk
menyelesaikan urusan kita dengan permohonan kepada Allah. Ya, mohon sama Allah SWT supaya dimudahkan dan diberikan jalan keluar. Tadi disampaikan di Ali Imran 150, Bismillahirrahmanirrahim, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Namun hanya Allah pelindungmu dan Dia penolong yang terbaik dalam urusan segala macam urusan yang kita jalani selama hidup di dunia ini. Bahkan nanti kita kembali kepada Allah, ya, rahmat Allah penting, ya, yang bersanding dengan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa syafaat Rasulullah SAW, maka akan kesulitan, ya, amal kita diterima oleh Allah. Kita tidak tahu sekarang amal kita ini diterima nggak sama Allah SWT. Maka perbanyaklah sholawat, bergaul dengan orang-orang soleh, ya, punya harapannya kepada Allah. Terkadang harapan kita kepada fulus, kepada dunia, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita gantungkan diri kita kepada pangkat, jabatan, kedudukan, harapan-harapan kosong. Ini sering terjadi pada diri kita. Ya. Maka kita kembali kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah ini jalan syariat. Tidak boleh bengkok. Berupaya maksimal. Ya. Kalau memang nanti pada kenyataannya kita bersalah kepada Allah, terjadi masalah asbab kita menjalankan perintah Allah, ada kelalaian sedikit, tapi kita menyerahkan diri kita kepada Allah, kita punya apa hanya kepada Allah, nggak sadar kita, nggak ada masalah, Allah akan ampuni itu. Tapi bukan dengan sengaja melanggar hukum-hukum Allah. Ini yang sekarang kan melanggar hukum Allah itu dianggap gampang, ya, pokoknya jalani saja, nggak apa-apa, kamu masih muda, oh nggak masalah, oh gini dulu nggak apa-apa, siapa yang mau bantu kita kalau nggak riba, apa? Ah ini apa gini? Seperti padahal kalau kita mau berjihad melawan semua itu, maka Allah akan tata kehidupan kita itu. Ini sudah ada. Allah sampaikan dalam firman-Nya. Ya. Di Az-Zumar 34 tadi. Ya Allah, a'udzu minasyaitonir rajim, lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Mereka memperoleh apapun yang mereka kehendaki di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka menjalankan syariat Allah, hukum-hukum Allah SWT. Jangan hanya dicoba-coba, tapi laksanakan dengan sungguh-sungguh. Dzalika jazaa'ul muhsinin, kata Allah. Itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada balasannya. Ya. Kemudian Allah berfirman, ini Allah sampaikan, Allah minasyaitonir, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Ya. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat khianat lagi sangat kufur, tidak bersyukur kepada Allah. Sudah diberikan kenikmatan kehidupan dunia, ya, diberikan jalan keluar, ya, tapi masih ada kelalaian. Padahal dia tahu bahwa ini salah, tapi mudah sekali dilanggar. Ya. Kemudian udina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang kepada orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa membela mereka. Di sini orang yang diperangi ini siapa? Orang kafir luar itu? Orang yang tidak suka, benci sama kita? Bukan itu. Ya. Itu kita sampaikan kepada mereka. Ya. Apa sih Islam itu? Dengan menjadi contoh. Karena kalau memberi contoh agak sulit. Kalau menjadi contoh, oh inilah wajah Islam. Kita perangi siapa? Orangnya apa? Syaitan, iblis, atau orang yang sudah kemasukan syaitan dan iblis, sudah berupaya untuk menjatuhkan kita, berupaya untuk menjegal kita, menjauhkan kita daripada Allah. Ini banyak orang seperti itu. Itu pun kita punya aturan, ada grade-nya, ada levelnya untuk memberikan penyampaian pada orang beriman itu. Ya, kadang orang yang terkadang orang yang memusuhi kita adalah orang-orang dekat dengan kita. Terkadang seperti itu. Ya, namun Allah memberikan jalan kepada kita, apa, menjadi contoh. Rasulullah itu memberi contoh begini-gini, tapi kadang Rasulullah juga sering menjadi contoh. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu surat apa jadi ya Rasulullah? Itu apa, itu apa? Bertanya sahabat Rasulullah, menjadi contoh. Memberi contoh itu supaya terbiasa. Mendidik umat supaya terbiasa untuk melakukan, tidak hanya bicara.
Ya. Kemudian di Mujadalah 21 sampaikan Allah minasyaitonir rajim. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rasuli. Allah telah menetapkan aku dan Rasulku pasti menang. Ini bahasa pasti menang ya. Kalau Allah Rasul pasti menang, umatnya Rasulullah ikut menang. Ini sudah disampaikan Allah. Tapi keyakinan kita tentang ini itu yang lemah. Lemah kenapa? Oh, sulit memahami gini-gini. Loh, bergaulah dengan orang-orang soleh. Ziarah. Loh, dengan seperti itu kita akan diberikan Allah rahmat, dimasukkan ilmu. Allah yang punya ilmu itu. Yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Allah masukkan ilmu ke hati hamba. Suatu Allah berikan hikmah, pemahaman, menjaga perintah Allah dengan khusyuk, dengan benar. Itu hikmah. Setelah tahu kebenaran, tahu bisa menjaga perintah Allah, maka yang ketiga, yuzakkihim, disucikan oleh Allah. Setelah itu, loh, kau tidak melakukan, gimana bisa suci? Kau tidak berbuat, gimana bisa suci? Ya. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ini ada Taubah 129, Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Jika mereka berpaling dari keimanan, katakanlah Nabi Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Tiada Tuhan selain Dia. Cukup Allah bagiku. Tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini, kata-kata ini sering kita dengar. Sering kita bahkan kita paham kata-kata ini. Ya. Nah, cuman untuk melaju ke sana, untuk meyakini, untuk rukuk dan sujud dengan punya keyakinan bahwa Allah itu memperhatikan kita, itu yang membuat sulit. Padahal resepnya mudah. Bergaul dengan orang soleh itu bisa, semua itu mudah. Karena pandangan nadzar orang-orang soleh itu membuat orang-orang beriman ini cepat menuju Allah. Pandangan orang-orang soleh, ya, dilihat orang soleh, pandangan orang soleh ini penuh rahmat. Bercandanya penuh rahmat, tegurannya penuh rahmat. Tidak ada yang sia-sia mereka. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Enggak ada yang sia-sia. Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah dan didekatkan kepada Allah. Itu berbeda ya. Punya kekuatan ya. Sebab Allah menjanjikan kepada mereka orang beriman ini. Ya, yang dekat dengan Allah untuk menjadi orang-orang yang bisa membawa ya, mengajak orang-orang beriman ini ya, kalangan yang baru mendekat diri kepada Allah untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan pemilik arsy singgasana yang agung. Hanya kepada Allah bertawakal ya. Seorang muslim itu berserah diri kepada Allah. Dia wajib bertawakal kepada Allah. Berperang melawan hawa nafsunya, berperang melawan bisikan syaitan yang hanya menipu, hanya menakut-nakuti saja. Tapi ini sering kita terima dengan akal pikiran kita. Sering masuk dalam pikiran kita. Gampang masuk. Ya, semua saja seperti itu. Ya, ila nabi dan rasul dan para aulia yang masyhur itu memang ada penjagaan khusus Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya supaya nantinya Allah memberikan predikat kepada kita muttaqin. Dengan cara apa? Ya cara ini, berkumpul seperti ini. Berkumpul seperti ini suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dari nikmat, segala nikmat yang banyak, yang besar, ini paling nikmat daripada itu. Daripada rezeki yang Masya Allah di luar sana, ini paling besarnya rezeki dari Allah. Apa? Menghirup udaranya Allah dengan bersyukur, ya, mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, berikan jalan kepada kita, wahai anak yang dimuliakan Allah, menunjukkan kebaikan, menunjukkan jalan dan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Usikum wa nafsi taqullah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Muliakanlah kami dengan rukuk dan sujud. Muliakanlah kami dengan sabar, qanaah ya Allah. Rukuk dan sujud dengan ikhlas ya Allah. Rukuk dan sujud dengan ikhlas ya Allah. Jauhkanlah kami semua dari gangguan setan terkutuk ya Allah. Orang tua kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami ya Allah.
Jadikanlah mereka orang-orang yang penuh rahmat, berada di sisimu ya Allah, di orang-orang yang diutamakan, orang-orang yang dimuliakan olehmu ya Allah, orang yang dimasyhurkan olehmu ya Allah. Ya Tuhan kami, jauhkanlah diri kami daripada permainan hawa nafsu diri kami sendiri ya Allah. Muliakanlah kami ya Allah dengan ketaatan, ketakwaan. Muliakanlah kami ya Allah dengan ketaatan dan ketakwaan. Ya Allah, muliakanlah kami ya Allah dengan tawakal ala Allah. Tawakal ala Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.